Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Anak sekalian, materi berikutnya adalah tentang siksa neraka. Kalau pada video sebelumnya materi tentang surga dan segala kenikmatannya, maka pada sesi ini Bapak akan memberikan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang pedihnya siksa neraka. Untuk itu kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi, lau ra'aitum ma ra'aitu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannah wan nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lihat?" Beliau menjawab, "Saya telah melihat surga dan neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Surah At-Tahrim ayat 6. Hadis dan ayat Al-Quran tadi menjelaskan kepada kita bahwa demikian pedihnya siksa api neraka itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, kepada hamba-hambanya yang beriman, agar memelihara dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Demikian Rasulullah berpesan, demikian pedihnya gambaran neraka itu, maka kata Rasulullah, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Anak sekalian, bagaimana penjelasan Allah dan Rasulullah tentang neraka itu? Disebutkan bahwa neraka itu banyak pintunya. Ya, pintu-pintu neraka itu disebutkan, termasuk juga ini tingkatan, ya. Bisa boleh dikatakan ini pintu atau boleh dikatakan ini adalah tingkatan neraka. Yang pertama adalah neraka jahanam. Ini tingkatan yang paling atas. Kemudian bagi siapa mereka ini? Tingkatan neraka jahanam ini adalah bagi yang beriman namun memiliki banyak dosa, ya, memiliki dosa besar, sehingga dia harus masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua adalah neraka sa'ir. Mereka ini disebutkan di dalam nas, mereka adalah tempatnya orang yang tidak mau membayar zakat.
Yang ketiga adalah neraka Hutamah. Neraka ini disebutkan di dalam nas bagi orang-orang yang orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Disebutkan lagi yang keempat adalah neraka Lazza. Ini adalah dipersiapkan oleh Allah untuk iblis dan para pengikutnya yang mereka suka menggoda manusia untuk menggelincirkan dari agamanya, mengajak kepada kemaksiatan. Maka iblis dan para pengikutnya disiapkan oleh Allah di neraka Lazza. Yang kelima adalah neraka Sakor. Allah menyiapkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang musyrik, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka Sakor. Neraka Jahim disiapkan oleh Allah bagi orang-orang musyrik, dan neraka Hawiyah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang munafik, orang-orang yang kafir yang termasuk juga keluarga Fir'aun. Orang munafik di hadapan Nabi menampakkan diri sebagai orang yang beriman. Orang munafik di hadapan orang-orang yang beriman tampak sebagai orang yang beriman. Namun di belakang Nabi, di belakang orang-orang yang beriman, dia bersekongkol dengan orang-orang kafir. Karena itu nerakanya ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Anak sekalian, neraka itu apa? Neraka itu adalah tempat tinggal di akhirat, yang berupa kobaran api yang panasnya sangat dahsyat, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Panasnya api neraka itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kata Rasulullah, inna narakum hadihi juz'un min sab'ina juz'an minan nar, ya, min nari jahannam. Ya. Rasulullah pernah bersabda, sungguhnya api kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Ya. Lalu kata Rasulullah, walaula annaha utfi'at bil ma'i marrataini ma antafa'tum biha wa innaha la tad'u Allah azza wa jalla alla yu'iduha fiha. Ya, kalau sekiranya ia tidak dimatikan dengan air hingga 2 kali, niscaya kalian tidak akan bisa memanfaatkannya, dan sesungguhnya ia selalu berdoa kepada Allah azza wa jalla agar tidak mengembalikannya ke neraka jahanam. Penjelasan Rasulullah bahwa neraka, bahwa api yang ada di dunia ini adalah satu bagian dari api neraka yang sudah didinginkan, yang sudah dimatikan 2 kali, lalu kemudian itu dilempar ke bumi, dilempar ke dunia ini. Itulah api kita di dunia. Sekiranya Allah tidak dimatikan dulu sebelum dilempar, niscaya kita tidak akan bisa memanfaatkan api itu. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana bentuk-bentuk siksa api neraka itu, ya? Siksa api neraka itu bentuknya adalah yang pertama berupa makanan, ya. Penduduk neraka diberi makanan sebagaimana juga penduduk surga, namun tentu makanannya berbeda. Makanan penduduk surga penuh dengan kenikmatan, sementara makanan ahli neraka itu adalah makanan yang sangat menjijikkan, sangat tidak enak, dan sungguh bukan menghilangkan lapar dan haus, namun semakin menambah sengsaranya. Makanan itu disebutkan zakum dan ghislin, ya. Disebutkan di dalam Nas, di dalam surat Al-Ghasyiyah, bahwa
penghuni neraka itu memperoleh makanan, ya, makanan itu sangat tidak enak, ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tiada memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Dikasih makan tetapi makanannya bukan menjadikan kenyang dan hilang haus dan laparnya. Nah, zakum itu apa? Disebutkan zakum itu adalah inna syajarataz zakum ta'amul athimi kal muhli yaghli fil butun kagal hamim, ya. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan yang banyak berdosa, makanan bagi orang-orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Inilah zakum, ya, makanan bagi penduduk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lebih lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan tentang zakum. Walau anna qataratan minaz zakumi kutirat la amarrat ala ahlil ardi aisyahum fa kaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum. Artinya seandainya setetes zakum diteteskan, niscaya akan membuat pahit, mencemarkan makanan kehidupan penduduk bumi. Lalu bagaimana orang yang tidak memiliki makanan kecuali zakum? Zakum satu tetes, andaikan diteteskan di bumi ini, seluruh makanan di bumi ini akan tercemar, akan terasa pahit. Bagaimana dengan penduduk neraka yang tidak memiliki makanan yang lain kecuali zakum? Nauzubillahi min dzalik. Bentuk yang kedua adalah disebutkan bahwa penghuni neraka itu diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman itu minuman dari api neraka tentunya. Huwa khalidun finnari wa sukuma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Itulah minuman yang tidak membuat penduduk neraka itu hilang hausnya, justru malah membuat ususnya terpotong-potong, ya. Disebutkan di dalam surah dan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mi waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid." Ya, di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Air nanah minuman penduduk neraka. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun walid. Ya, diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Nah, sekalian, demikian sengsaranya kondisinya penduduk neraka itu. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 29, Allah berfirman, "Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa." Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu, bagi orang-orang yang zalim itu adalah neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka.
itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allah menggambarkan di dalam ayat ini, penghuni neraka meminta minum, lalu diberinya minum. Begitu disodorkan minuman itu di depan wajahnya, maka rontoklah, hanguslah muka mereka, lalu diminumnya. Begitu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu minta minum lagi, sodorkan lagi, rontok lagi. Begitu disebutkan. Oleh karena itu maka disebutkan penduduk neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati, tidak juga hidup, namun mereka sengsara selama-lamanya. Bagaimana dengan pakaian? Kalau penduduk surga diberi pakaian oleh Allah dengan pakaian lembut dari sutra, maka penduduk neraka juga diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pakaiannya tentu tidak seperti pakaian penduduk surga. Penduduk neraka diberi pakaian watarul mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfat sarabiluhum min qatirani wa tashgha wujuhahumun nar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari cairan timah dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Pakaian penduduk neraka dari cairan timah, dilelehkan di seluruh tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak sekalian, bentuk siksa neraka itu seperti itu. Pakaiannya disebutkan lagi, hadza husmani tasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak sekalian, bagaimana selanjutnya? Apakah penduduk neraka itu kekal selamanya, ataukah ada harapan bagi mereka untuk kemudian pergi, diangkat dari neraka itu kemudian masuk surga? Untuk selanjutnya ini ada penjelasan mengenai siapa yang kekal dan siapa yang tinggal untuk beberapa waktu. Nah, penghuni neraka itu ada yang tinggal beberapa waktu dan ada yang kekal selamanya. Mereka yang tinggal beberapa waktu itu adalah orang-orang yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Mereka orang yang beriman, namun dosanya lebih banyak. Karena itu mereka dimasukkan ke dalam neraka sebelum kemudian mereka dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam salah satu hadis dari Abu Sa'id Al-Hudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah taala berfirman, keluarkanlah dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan sekalipun seberat biji sawi. Orang-orang itu lalu keluar dari neraka dan tubuhnya sudah hitam hangus. Mereka lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, memberikan semangat hidup kembali. Lalu tumbuhlah orang-orang tersebut sebagai tumbuhnya benih di samping tanah yang terkena air bah atau banjir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa benih itu akan keluar kekuning-kuningan dan berseri-seri? Hadis Bukhari, Muslim, dan Nasai. Anak-anak sekalian, penghuni neraka itu ada yang tinggal beberapa waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat. Ini hadis qudsi. Keluarkanlah dari neraka orang yang pernah mengingat aku pada suatu hari, atau orang yang pernah takut kepadaku di suatu tempat. Orang-orang ini akan diselamatkan oleh Allah. Mereka tidak kekal di neraka selamanya.
Nabi SAW dalam hadis yang lain yang artinya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas di dalam hatinya, maka ia akan masuk surga. Artinya adalah selama dia bersyahadat beriman kepada Allah, ada harapan untuknya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu selanjutnya siapa orang yang kekal itu tetap neraka, itu siapa? Disebutkan di dalam beberapa dalil nas Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang kafir, mereka itu adalah orang-orang yang bergelimang dosa, mereka itu adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang kekal juga adalah orang-orang yang makan mengambil riba. Naudzubillahi min dzalik. Anak-anak sekalian, bagaimana kondisi penghuni neraka itu? Kondisi penghuni neraka itu sungguh tidak enak. Kondisinya sangat menyedihkan, ya. Kondisinya sungguh sangat menyengsarakan. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api, kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan? Ini orang-orang yang syirik, ya, musyrik gitu, ya, yang menyembah berhala-berhala di dunia ini, yang tidak takut dan taat kepada Allah, disiksa sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka nanti. Orang kafir disebutkan di dalam nas itu akan kekal di dalam neraka. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka itu meminta bantuan kepada penduduk surga, karena ternyata nanti penduduk surga bisa melihat penduduk neraka pun bisa melihat penduduk surga. Apa kata penduduk neraka? Wanada ashabun nari ashabal jannah. Ya, dan penghuni neraka itu menyeru penghuni surga, an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha ma'alal kafirin. Penduduk neraka itu mengatakan, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga itu menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Demikian sengsaranya berada di dalam neraka, namun masih melihat penduduk surga yang penuh dengan sementara dirinya penuh dengan kesengsaraan. Naudzubillahi min dzalik. Penghuni neraka itu tidak mati dan tidak kekal. Rasulullah sallallahu tidak pula hidup, ya. Penghuni neraka itu tidak mati dan tidak pula hidup, mereka kekal selamanya di sana. Bagi mereka yang kekal di dalam neraka itu amat sangat buruk kondisinya, ya. Amat sangat buruk nasibnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun naril ladzi hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun penduduk neraka yang mana mereka adalah penduduknya, maka mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Artinya selama-lamanya mereka merasakan panasnya, pedihnya, sengsaranya di dalam neraka. Dan naudzubillahi min dzalik, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada kaum wanita bahwa penghuni neraka itu adalah kebanyakan wanita. Faqala ayyuhan nas tasaddaqu famarra 'alan nisa'i. Ya, wahai manusia, bersedekahlah, berzakatlah. Kemudian beliau mendatangi jamaah wanita lalu bersabda, faqala ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna katsara ahlin nar. Bersedekahlah kalian, wahai kaum wanita, sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak dalam menjadi penghuni neraka. Ya faqulna, kemudian mereka bertanya, wa bima dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa begitu ya Rasul? Kenapa paling banyak neraka itu penghuninya wanita? Qala
tukthirnal la'nah wa takfurnal ashir. Rasulullah menjawab, beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian suami. Na'udzubillahi min dzalik. Anak sekalian, setelah kita mempelajari, setelah kita menyimak tentang kenikmatan surga dan sedihnya, sengsaranya siksa neraka ini, maka ya banyak-banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita belajar, banyak kita introspeksi diri atas apa yang kita lakukan selama ini. Semoga saya dan kalian semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan untuk kita bisa istiqomah, sabar dalam agama ini. Barakallah. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.